Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana anak-anak hari ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya Bapak mau mengecek dulu kehadiran ya. Kehadiran dulu siapa-siapa saja yang hadir. Oke. Akila Nur Aulia hadir. Akmal Agung Fadila hadir. Dimas Julfat Hadir Pak. Fahri Yade Saifullah, Hadir Pak. Fitri Nuraisa, Hadir Pak. Hikmah Maulana, Hadir Pak. Indri Mahda Agnia, Hadir Pak. ada Muhammad Murdani, sakit ya? Tanya ke Bapak ngapa ya? Orang tuanya. Neng Fitri Anggraini, Hadir Pak. hadir. Raffi Israel Gumira, Hadir Pak. hadir. Randy Firmansyah, oh sakit. Oke. Septi Hadi Mardika, Taldia, Tiara Nabila, Wirfa, ya ada ya Wirfa ya. Jadi yang nggak hadir Murdani ya, sakit sama Septi. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau ngelihat dulu nih emosi kalian sejauh mana di roda emosi ya. Kalian tulis nama kalian di sini, lalu tempel di sana. Nah, apakah kalian semangat, ngantuk atau apa? Coba ditulis. Nah. So, Hikmah, kalian tulis dulu sebelum kita masuk ke dalam materi ya. Coba. Ini belum? Coba. Hah? Namanya aja, nama kalian aja. Nama kalian aja. Coba, compare. Nama kalian aja. Coba. Tempel dulu. Udah? Tempel. Lihat dulu. Sok tempel langsung aja. Yang udah langsung tempel aja. Yang udah langsung aja tempel. Nama aja, nama aja. Hikmah misalkan. Tempelnya yang mana? Posisinya. Mau yang mana aja? Oke. Boleh. Tunggu. Ini namanya aja. Yang udah duduknya rapi ya. Yang udah duduknya rapi. Oke. Coba. Mana? Udah, duduk. Sekarang duduknya rapi. Oke, duduknya rapi. Oke, lah ada yang ngantuk, ada yang semangat, ada yang marah. Siapa yang ngantuk ini? Talbia ya. Talbia kenapa ngantuk Talbia? Tidurnya terlalu malam. Oke, nggak apa-apa ya. Tiara marah kenapa? Dimas sama Pak Rapi ngejek pakai nama orang tua. Ya nggak boleh ya. Itu Pak. Nggak boleh ngejek. Oke, sekarang kita mulai. Sebelum ke materi berdoa dulu. Tuh Pak. Udah. Suruh berdoa dulu. Coba. Siapkan dulu duduknya rapi. Gimana? Duduk yang rapi. Siap. Ikat tegak. Siap. Tangan diangkat. Tangan diangkat.
Ya, coba simpan dulu kertas-kertasnya. Coba kalian duduk yang rapi, duduk yang senyaman mungkin. Matanya boleh ditutup. Coba matanya boleh ditutup. Lalu kalian hirup udara dari hidung secara pelan-pelan. Coba. Aduh ya. Nggak bener sampunya paling bener pakai Head and Shoulders. Masalahnya punya masa nggak ada bau matahari langsung bener. Head and Shoulders kalau pakai helm. Coba kalian duduk yang rapi, duduk yang senyaman mungkin. Matanya ditutup semua. Matanya ditutup. Coba bayangkan kalian berada di tengah-tengah perkebunan teh, di mana suasananya itu nyaman, sejuk, ada suara air gemericik, sungai-sungai kecil, ada burung-burung. Coba hidup menghirup udara secara pelan-pelan, rasakan kenyamanan dalam tubuh kalian. Bayangkan kalian berada di tengah-tengah perkebunan teh. Bayangkan orang-orang yang kalian sayangi. Coba bayangkan orang tua kalian yang telah mengandung kalian selama 9 bulan. Mulai dari ayah kalian, orang yang terdekat sama kalian, yang kalian sayangi. Bayangkan mereka betapa menyayanginya kalian. Kalian rawat mulai dari dalam kandungan hingga besar sekarang. Coba. Hirup udara secara pelan-pelan dari hidung, keluarkan. Dah selesai. Oke. Sekarang kalian keluarkan buku materi pembelajaran yang akan kita bahas. Sekarang materi IPAS. Pembelajaran materi IPAS. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ya, kita Bapak mau bertanya dulu mengenai pembelajaran yang kemarin kita pelajari, yaitu mengenai apa? Coba kalian ingat yang kemarin? Apa? Gangguan pada mata. Apa aja? Gangguan pada mata. Rambut jauh, apalagi? Rambut dekat. Oke. Sekarang kita akan mempelajari mengenai pencernaan pada hewan. Itu tentang ruminansia.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, diharapkan ya kalian itu mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada hewan. Untuk yang keduanya, tujuan pembelajaran kita nanti kalian akan menyimak video pembelajaran tentang pencernaan hewan ruminansia, yaitu kalian mampu memahami proses pencernaan pada hewan ruminansia. Untuk yang ketiganya nanti kalian akan menyanyikan lagu sistem pencernaan. Nah, Bapak harapkan kalian mampu menyebutkan organ-organ pada hewan ruminansia. Dan yang keempatnya yaitu dengan membuat bagan alur. Nanti ada LKPD, oleh kalian kerjakan secara berkelompok, kalian mampu menjelaskan cara kerja pencernaan pada hewan ruminansia. Oke, untuk itu langkah-langkah atau tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan. Mudah-mudahan kalian bisa mencapai tujuan dari pembelajaran kita ya. Kalian bisa memahami pencernaan hewan ruminansia. Itu. Oke, untuk sebelum memulai, coba kita nyanyikan dulu lagu ruminansia ya. Nah, ya kita nyanyi dulu tentang lagu ini. Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Pencernaan hewan ruminansia, mari sebut lagunya. Makanan masuk ke mulut, keesok harus menuju rumah. Setelah makan jadi bubur, ibunya kembali ke mulut. Lalu masuklah ke rekening mulut, atau si perut jalan, masuk ke perut kita. Kita bisa sebutnya masuk, atau masuk atau perut masak, ke usus, kemudian ke anus. Nah, lihat. Pencernaan hewan ruminansia, mari sebut lagunya. Makanan masuk ke mulut, keesok harus menuju rumah. Setelah makanan jadi bubur, dikunyah kembali ke mulut. Lalu masuklah ke retikulum, atau si perut jalan, masuk ke perut kita. Kita bisa sebutnya masuk, atau masuk atau perut masak, ke usus, kemudian ke anus. Nah, jadi pencernaan hewan ruminansia ini alur masuknya itu pertama dari mana dulu? Dari mulut ya, lalu ke esofagus menuju rumen. Nah, ini gambarnya ada ya. Oke, kita lihat ke materi pembelajaran tentang sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Kalian simak. Coba kalian perhatikan sapi-sapi yang ada di hadapan kalian. Sepertinya sapi-sapi tersebut tidak akan pernah kenyang. Mulutnya selalu saja menghal-menghal. Apakah mulut kalian punya muat untuk menampung semua mulut yang ia punya? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita perhatikan video pembelajaran berikut ini.
domba, Nah, perhatikan. dan rusa. Piara lihat ke depan. Hewan ruminansia memiliki 4 lambung dengan fungsi yang Nah, berbeda-beda. Ada 2 mikroba yang membantu hewan ruminansia dalam mencerna rumput, yaitu bakteri dan protozoa. Proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Disimak ya, kalau ditulis intinya. Mengunyah bubuk di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah, dan saliva atau biasa disebut dengan air ludah. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah pada sapi berguna untuk menarik rumput atau makanan, mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Selanjutnya adalah saliva atau air ludah. Saliva adalah cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar usus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva membantu proses pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya, makanan akan dibawa menuju lumen melalui esofagus atau kerongkongan. Lumen disebut juga dengan perut besar, yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Makanan dicerna hingga menjadi gugur oleh dinding lumen. Saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Selanjutnya adalah abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan peksin yang dihasilkan oleh abomasum. Kemudian dari abomasum menuju ke usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, zat sisa akan dibawa menuju anus. Anus adalah organ pencernaan yang berfungsi mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. 3 tanda bahan dan Oke, dari video tadi Papa mau tanya tentang hewan ruminansia. Apa yang kalian ketahui tentang hewan ruminansia? Coba, tadi kan udah dijelaskan ya di video ya. Siapa yang mau angkat tangan? Yang tahu tentang hewan ruminansia apa? Coba lihat, di buku juga ada, di buku
tentang hewan ruminansia. Apa yang kalian ketahui tadi di video tentang hewan ruminansia? Hewan yang besar. Angkat tangan dulu. Siapa yang mau menjawab tentang hewan ruminansia? Oke, Putri, apa yang ketahui tentang hewan ruminansia? Hewan yang bisa memamah biak. Cinta nih. Hewan mamalia yang biasa memamah dua kali dan dikenal sebagai hewan mamalia. Oke, jadi makannya itu 2 kali ya. Hewan ruminansia itu dan mempunyai lambungnya berapa? Ada yang tahu nggak? Ada berapa? Ada 4. Apa aja? Coba. Omasuk, Nah, terus? dan retikulum. Oke, tepuk tangan buat Putri kalian. Nah, bahwa hewan ruminansia ini adalah kelompok hewan mamalia yang makannya itu 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak, di mana hewan ruminansia ini mempunyai 4 lambung. Yang pertamanya rumen, yang kedua omasum, apa lagi? Abomasum dan retikulum. Oke, kita lihat sistem pencernaannya di video yang ini. Nah, Selamat datang di channel Beranda Ini. tentang pencernaannya ya. Sapi. Sapi adalah hewan Dengar pekerja nggak? susu. Untuk dapat menghasilkan susu dengan kualitas yang baik, maka makanan yang dikonsumsi pun harus baik pula. Kamu tahu tidak apa makanannya sapi? Ya, tepat sekali. Makanan sapi adalah rumput. Lalu bagaimana ya sapi mencerna makanannya? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana sapi mencerna makanannya, Lihat baik-baik, simak. untuk subscribe dulu channel ini. Hewan ruminansia, Nah. biasa disebut hewan memamah biak, adalah hewan yang dapat mengunyah makanan 2 kali sebelum akhirnya dicerna. Nah, jadi hewan ruminansia ini hewan memamah biak yang mengunyahnya berapa kali? 2 kali. Sudah masuk ke lambung lalu dikeluarkan lagi ya. Dan Ya. juga menjadi energi. Hewan apa saja ya yang termasuk ke dalam hewan ruminansia? Ya, kenapa? Yang pertama tentunya ada sapi, selanjutnya ada kerbau, lalu domba, kambing, dan juga rusa. Sistem pencernaan pada hewan Nah. ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia ini lebih unik dibandingkan dengan manusia atau dengan hewan lainnya, di mana mempunyai 4 lambung. Rumen, apalagi? Omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, kalau usus itu untuk membuang sisa makanan, itu ya. Sia ataupun hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 lambung dengan fungsi non spesifik. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui 2 fase. Fase pertama, awal makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Berikutnya, di fase kedua, ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Terdapat 5 organ pencernaan pada hewan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Organ-organ tersebut saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem pencernaan. Berikut ini adalah organ-organ dalam pencernaan hewan ruminansia. Organ pencernaan yang pertama adalah rongga mulut atau carbohydrate. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk memilih makanan. Selanjutnya adalah esophagus atau kerongkongan, jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esophagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm saja, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat menguraikan selulosa. Lambung pada ruminansia terdapat
rambut beserta fungsinya. Yang pertama adalah rumen. Rumen ini disebut juga sebagai perut besar, merupakan tempat penyimpanan sementara makanan yang menjadi pelambung dan membantu menguraikan makanan. Pelambung yang kedua yaitu retikulum atau yang dikenal sebagai perut jalan. Retikulum adalah tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau yang disebut sebagai bolus. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus lagi. Selanjutnya ada omasum atau yang dikenal sebagai perut buku. Omasum membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Jenis lambung yang terakhir adalah abomasum atau perut masak. Fungsinya untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Setelah dari abomasum, makanan dibawa ke usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa dari proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, itu tadi merupakan informasi ataupun materi tentang masuknya makanan dari Nah, tadi itu sistem Nah, ini sistem pencernaan pada hewan di manusia itu ada prosesnya ada 4 ya. Yang pertamanya itu rumen. Rumen itu tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Itu. Untuk yang keduanya yaitu retikulum. Nah, retikulum ini proses yang terjadinya yaitu tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua kalinya. Teksturnya akan lebih halus. Untuk yang ke ininya yaitu omasum, di mana omasum ini disebut juga perut buku ya, membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim itu. Lalu yang terakhir yaitu abomasum atau perut masak. Nah, di sini mencerna gumpalan makanan, proses itu melalui enzim dan asam klorida. Nah, ini sebagian disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Jadi si bakteri jahat itu mati karena adanya enzim dan asam klorida. Oke, sekarang kalian akan Bapak bagi LKPD-nya yaitu tentang sistem pencernaan proses pada hewan ruminan. Ya, mulai dari rumen prosesnya seperti apa yang sudah tadi kalian lihat di video kan, lalu kembali lagi ke mulut, lalu ke retikulum, dan yang terakhir ke abomasum. Kalian tulis dulu kelompoknya, kelompok 1 ditulis anggotanya berapa orang, kelompok 2 ya, ini kelompok 2 ya, kelompok 2 ditulis, dan ini juga kelompok 3. Coba diskusikan bersama kelompok kalian proses pencernaannya seperti apa. Coba proses yang terjadi pada rumen, pada abomasum. Coba kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oh, ini pengen kelompok 3? Boleh. Ini kelompok 2 berarti. Nah, tulis di sini. So, diskusikan bersama kelompok kalian. Di sini. Nah, di sini kelompok 3, nama anggotanya berapa orang? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ketuanya siapa? Kelompok 3, kelompok 2. Ini. Nah, proses rumennya seperti apa? Makanya coba diskusikan. Bukan ini buku nak kasih. Nah, sok.
hasil pengamatan video tadi. Coba kelompok 3 ini kelompok 2. So. Nah, tadi kan ada ya di buku kalian juga ada kan di buku materi kalian tentang yang ini, tentang lambung. Ada lumen, ada omasum dan nanti ulu. Gimana prosesnya yang terjadi pada lumen? Nah, tepat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Isi coba diskusikan bersama temannya. Ngobrol atau diskusi ya? Komentar kumaha cenah, keputusan teh kumaha, menyimpan makanan anak. Coba. Coba diskusikan, tapi mana pensil rapina? Nanti ada soal ke orang satu. Ini mah kan cuma kelompok ya. Nanti dikasih soal sama bapak. Soal. Yang makan nanti. Iya, dicari di buku juga. Sok kasih. Dan jadi hewan dominansia ini merupakan kelompok hewan yang biasa memakannya itu 2 kali ya, karena mempunyai 4 lambung. Contoh hewan dominansia apa aja? Sapi, kerbau, kambing, rusa. Hikmat pinter ya, hikmat. Mantap hikmat. Coba geseran betul ininya posisinya saja. Bantuin kita kelompok bareng-bareng. Kan udah ada ini bukunya tuh, dikasih buku dari bapak. Ya, kasih cari dari sini. Mana? Ini ada lumen, ini yang masuk, ini yang mau masuk ke 10 gitu. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Coba. Tulis. Nanti presentasi ke depan per kelompok. Siapa yang ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang sistem pencernaan pada hewan dominan? Ya. Pertamanya itu rumputnya itu dikunyah di mana? Dikunyah di mulut. Rumputnya dikunyah di mana? Di mulut. Lalu ke bagus. Terus setelah itu lanjut ke rumen. Rumen itu apa? Disebut dengan apa? Perut besar. Ada prosesnya kan di rumen? Prosesnya seperti apa? Setelah ke rumen kembali lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Seperti itu. Setelah itu lanjut ke retikulum. Prosesnya seperti apa di retikulum? Tadi kan udah ya. Terus lanjut lagi ke mana? Masuk. Prosesnya seperti apa ya masuk? Nah ini. Hikmah mau presentasi ke depan sama Hikmah? Kenapa?
Kedepannya mau perwakilan atau semuanya? Sendiri ya? Udah. Perwakilan aja ya? Hah? Perwakilan aja. Nih, so. Udah. Terus. Nah ini ada lumayan. Siapa lumayan? So, diskusikan sama temannya. Ya kenapa sakit? Kenapa sebagai jengkel tuh ke ininya? Dia kumpul kan. Dah belum? Coba. Kelompok 3 udah belum? Nah, tuh, ini kelompok 2. 1, 2, 3. Tuh, waktunya tinggal 2 menit lagi. Coba. Siapa yang mau ke depan? Hah? Kelompok 1 dulu? Kelompok 2? 1 boleh. Kelompok 1 sama siapa? Sendiri aja. Sama Putri sama siapa? Boleh. Yang lain menanggapi ya? Nanti boleh bertanya. Boleh. Coba, sama Putri ke depan. Yang lain mendengarkan. Minimal hasil diskusi kelompok 1. So, selamat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar itu. Saya di sini akan Perlihatkan dulu. menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Tentang apa, Put? Tentang pekerjaan. Oke, kita siapa aja? Yang pertama yaitu domain atau bisa disebut juga perut besar. Proses yang terjadi dalam domain yaitu pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri dan gerakan mengaduk oleh dinding domain. Oke, terus? Dan yang selanjutnya mulut. Proses yang terjadi dalam mulut yaitu pemunyahan kembali makanan dengan bantuan gigi dan air liur yang ada di rongga mulut. Dan lanjut retikulum. Proses yang terjadi dalam retikulum yaitu proses fermentasi dengan bakteri anaerob dan protozoa. Terus? Baru klomasum dan juga abomasum. Proses yang terjadi dalam abomasum Tadi. yaitu pencernaan makanan dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat Putri. Oke, jadi kelompok 1 itu tadi hasil diskusinya itu rumput yang pertama rumput timunnya di mulut, lalu ke kemana Put? Ke esofagus dan menuju ke rumen atau perut besar. Prosesnya yang terjadi di perut besar apa? Pencernaan dengan bantuan Mikroba bakteri dan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Lalu setelah itu menuju ke usus atau kembali lagi ke mulut. Nah, berarti kembali lagi ke mulut ya, karena hewan dominansia itu 2 kali pemunyahan. Kembali lagi ke mulut, mengunyah kembali makanan dengan bantuan gigi dan air liur. Ada yang mau menanggapi? Hah? Cukup? Cukup ceraput. Bagus. Kasih oplos buat Putri. Tepuk tangan. Tutup dulu Cenah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok siapa? 2 dulu? Boleh. Siap.
So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nah, ini. Saya di sini akan Mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama, rumput itu dikunyah, lalu terus besar. Di rumen, apa yang terjadi di rumen? Oke, bagus. Terus kembali ke di mulut, dikunyah kembali. Lanjut. Terus ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, jadi proses yang terjadi di abomasum itu apa? Mematikan apa? Tadi katanya ada mematikan apa? Bakteri jahat ya. Nah, jadi bakteri jahatnya itu dimatikan oleh bantuan enzim di dalam tubuh hewan ruminan. Nah, bagus ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Boleh. Cari. Sekarang kelompok terakhir. Coba kelompok 3. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu kelompok 3. Mengenai proses pencernaan hewan ruminansia. manusia. Yang pertama, rumput dikunyah di mulut. Terus Menuju esofagus, lalu ke rumen atau perut besar. Proses yang terjadi pada rumen pencernaan dengan bantuan mikroba, bakteri, dan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Lalu menuju mulut. Proses yang terjadi pada mulut pengunyahan kembali makanan dengan bantuan gigi dan air liur yang ada di rangka mulut. Lalu menuju retikulum. Proses yang terjadi pada retikulum proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Lalu ke omasum atau abomasum. Dan abomasum. Proses yang terjadi pada abomasum pencernaan makanan dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat. bakteri jahat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Nah, dimana yang pertama tadi sudah dijelaskan ya, rumput dikunyah, lalu ke esofagus, lalu ke perut besar atau rumen ya, lalu kembali lagi ke mulut untuk di apa tadi dikunyah kembali. Ada yang mau menanggapi nggak? Cukup? Boleh. So. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Jadi hewan ruminansia itu mempunyai 4 lambung ya. Yang pertamanya itu ada rumen, lalu ada apa lagi? Omasum dan retikulum, di mana rumput itu dikunyah di mulut, lalu ke esofagus menuju rumen. Di rumen itu disimpan. Sementara makanan itu bantuan mikroba atau bakteri dan digerakkan mengaduk oleh dinding rumen menuju ke mulut lagi untuk dikunyah kembali. Setelah itu ke retikulum. Di retikulum itu ada proses fermentasi, dilanjut ke omasum dan ke abomasum. Di mana di abomasum ini prosesnya untuk membunuh bakteri
Jahat. Oleh apa tadi? Oleh enzim. Sekarang ada soal ya. Ada beberapa soal. Ini mah masing-masing. Nah, ini mah masing-masing. Hasil pemahaman kalian tadi. Coba ditulis di buku tugas. Coba tulis di buku tugas kalian. So, untuk itunya dikumpulkan. KPD kelompoknya dikumpulkan. Sini. So, sama anggotanya ya, terus ya. Coba ini, sini. Kumpulkan. Kelompok ini. So, sekarang soalnya ditulis. Ketinggalan tuh? Kelihatan kan? Soalnya Isra. Yang pertama, apa itu hewan ruminansia? Nah, tadi udah dijelaskan juga sama Putri ya. Tadi Putri udah menjawab. Bagaimana sih pencerapan hewan ruminansia? Tadi sudah ada per kelompok ke depan. Terus tuliskan 3 contoh hewan ruminansia. Naon wae hewan ruminansia teh? Apakah ada apa aja hewannya, jenisnya? Sebutkan 4 bagian lambung yang ada pada sapi. Sapi hewan apa? Nah, lalu apa fungsi mikroba pada hewan ruminansi? Wah, ini mah masing-masing ya kerjakannya ya. Dikerjakannya masing-masing. Wah, tulis, soalnya ditulis. Coba tulis. Hikmah berat ya sih? Kali. So, duduk. Nah, sok tulis oleh bagian. Udah bro? Tulis dulu apa itu hewan ruminansia. Mikroba fungsinya untuk apa mikroba pada hewan ruminansia? Coba
Sudah belum? Bisa langsung jawab. Ayo. Hikmah? Enggak bisa. Sekarang urutan. Tunduk. Hah? Sudah enggak? Gaduh pulpenan tuh. Sok atuh kan pulpenan. Dah. Tinggal 5. Jawaban mau. Apa aja? Ada 3 contoh doang. Apa aja tadi teh? Oh, kali. Tapi kerbau pagi. Iya sih. Ada 4 lampu pada hewan sapi. Nah, baik sudah 4 lampu di sapi ini. Ya, ada 4 lampu. Udah? Ya, udah. Boleh dikumpulkan untuk dinilai. Atau mau dibahas langsung bersama-sama? Cepat. Cepat. Udah belum? Coba lihat. Apa jawabannya? Dijawab. Isi. Buat udah belum buat? Sudah. Berapa lagi buat? Soalnya di mana? Cepat. Sudah buat belum?
Udah? Tapi yang kedua bingung hewan. Ya. Kalau kurang isi soal, boleh dikerjakannya di rumah. Udah? Stop, tangannya tulis dulu. Oke. Udah ya? Waktunya habis. Kita tutup saja pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita refleksi dulu hasil pembelajaran kita hari ini. Oke? Di tercerat soalnya atas ada enak? Ya bolehlah, itu untuk tugas kalian di rumah ya. Nah sekarang Bapak mau tanya refleksi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau merefleksi pembelajaran hari ini? Coba angkat tangan. Siapa? Apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Coba angkat dulu tangannya. Siapa? Hikmah atau Putri? What? Apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini apa aja? Bernyanyi. Terus apa lagi? Belajar non, Hikmah. Pencernaan hewan, ruminansia dengan menggunakan apa? Laptop atau fokus. Seperti itu ya. Jadi kalian lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran gitu. Ya, seperti itu ya. Mungkin jadi kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Alhamdulillah bahwa hewan ruminansia ini yaitu hewan yang hewan mamalia yang biasa memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan mamalia dan mempunyai berapa lambung? 4 lambung. Terus juga sistem pencernaan pada hewan ruminansia yang pertamanya itu yaitu rumput dikunyah mulut, lalu ke esofagus dan diproses di rumen atau perut besar. Setelah itu kembali lagi ke mulut. Setelah kembali ke mulut, lalu ke retikulum dan abo masuk. Setelah itu ke abo masuk untuk membunuh bakteri oleh enzim yang ada pada hewan ruminansia. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kita tutup saja ya. Siapa yang mau